Jamaah. Alhamdulillah. Kan dia lagi nonton. Kartika Putri lagi nonton, nyariin itu dolarnya. Iya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah luar biasa. Ya, kita lanjut lagi nih, kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya akhirnya jadi dolarnya dibagi-bagi buat kita. diambil dolarnya sama Kartika Putri. Ya kita dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samarkan nama saya. Udah alhamdulillah. Gimana hukumnya kalau kita nyari rezeki bikin donasi acara, tapi saya ambil 1/10%? Ya maksudnya 10% nih kali ya, buat saya dan keluarga. Nah ini gimana Ustadz? Sebenarnya dalam hal ini, maaf ya, saya langsung katakan. Kalau itu adalah satu, harus datanya atau maaf, biaya, masuk pada pembiayaan. Berarti di situ adalah kerja. Pekerjaan namanya. Bukan memanfaatkan dana, sumbangan, dana donasi itu buat dirinya, bukan. Tapi ada unsur biayanya. Karena dia pakai telepon, pakai pulsa, terus ada kendaraan, pakai bensin dan sebagainya, dan sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan, dia boleh. Apalagi kalau masalah sedekah, zakat dan sebagainya kan ada namanya jatah amil. Jadi itu diperbolehkan, ada jatah amil. Tapi ada batasannya berapa maksimal? Ada 1/8 lah. 1/8. Tapi kalau perlu tunggu dulu, 1/8-nya itu hitungannya dari mana? Ada bagiannya kan dalam surat At-Taubah ada 8 bagian. Tapi dalam posisi di sini sesuai dengan kapasitas. Itu maksudnya, kapasitasnya. Dan harus, mohon maaf, jujur. Keluarkan datanya kalau perlu. Sekian. Jadi tidak boleh ada yang diselubungkan atau ada yang dipermainkan. Karena ini termasuk memakan harta anak yatim. Memakan harta orang miskin. Karena ada haknya orang miskin yang engkau ambil. Ini dikhawatirkan. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab yang mematikan lenteranya ketika anaknya datang. Kamu ini datang urusan pribadi atau urusan negara. Urusan pribadi. Lalu dia matikan lentera itu. Lampu itu. Kenapa? Karena ini yang kas negara yang bayar. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Dari Saira. Pak, uang belanja transfer sekarang. Wah, ini salah. Ini mah asisten rumah tangga saya. Bentar ya. Yang ini dari Instagram hamba Allah. Iya, assalamualaikum. Mentang-mentang tadi pertanyaan gak dikasih sama Pira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya temen nih ya, bekerja tapi tidak betah dengan pekerjaan tersebut. Alhasil bekerja dengan tidak ikhlas. Apakah gajinya jadi nggak berkah? Dan ini gimana nih Bib nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seorang bekerja, apapun yang dia kerjakannya, mau ikhlas ataupun dia tidak ikhlas, maka apapun yang dia dapat dari hasil dia kerjakannya itu memang udah haknya dia, diambil untuk diri dia. Ada seseorang yang bekerja, ketika dia nggak ikhlas, kenapa mesti kerja? Dia boleh keluar dari tempat tersebut, cari kerjaan yang dia bisa ikhlas. Ketika seorang yang dia nggak ikhlas dalam pekerjaan tersebut dan sudah ada deal antara dua-duanya, berarti dia melakukan kezaliman. Kenapa? Karena dia melakukan tersebut sudah sepakat, sudah oke, kamu bekerja sama saya, kamu di bagian ini, tapi kamu malas-malesan, kamu nggak benar kerjanya, bahkan datangnya harusnya jam 8 tapi dia datang jam 10. Ini udah korupsi waktu. Oh, korupsi zalim. waktu. Dia berdosa di dalamnya. Seperti tadi. Kalau dia waktu kerja dia main game? Nah, dia dosa dia. Kenapa? Bukan haknya dia untuk main game. Adalah untuk bekerja. Tadi Ustadz Maulana Masya Allah menyampaikan bahwasanya seorang sahabatnya Rasulullah SAW ketika memasang lampu tersebut untuk tujuannya kerja, lampu dinyalakan. Ketika istrinya datang, lampunya dimatikan. Karena apa dimatikan? Karena ini bukan bagian dari kerja, urusan keluarga. Sama ketika seseorang yang dimana dia bekerja dengan ikhlas karena apa? Berharap akan gajinya udah kesepakatannya dan kerjanya Masya Allah, Alhamdulillah, kerja yang bagus. Dia mau menafkahin anak istrinya. Ini suatu hal yang luar biasa. Keberkahan di dalamnya. Amin. Tetapi kalau dia nggak ikhlas, dia malas-malesan, dia datangnya terlambat, dia nggak kerja sesuai dengan apa yang diperintahkan sama atasannya, dia nggak mengeluarkan kemampuan semuanya, dia setengah-setengah. Ini bentuk kezaliman dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Jadi keberkahannya hilang. Tapi itu dolar masih berkah nggak kira-kira?
Berkala. Putri udah tahu ya sekarang ya. Jadi ntar pulang diambil. Iya, kita lanjut lagi, Masya Allah. Ya, waktunya kita muhasabah nih buat jamaah Islam itu indah. Sekaligus doa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man aradat dunya wa ikhtaraha al akhirah. Orang yang menginginkan dunia, mencari dunia, lalu mengutamakan dunia dibandingkan akhiratnya, maka salah satu yang akan ditimpakan kepadanya adalah dalam hatinya laisa lahu qanaah, tidak akan pernah merasa cukup dan senantiasa punya angan-angan yang panjang sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Maka subhanallah, hari ini kita belajar banyak di antara mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam agama kita ada rambu-rambunya. Ada sesuatu yang tidak boleh kita langgar. Tidak boleh menipu orang lain dengan cara mengemis, memelas di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bekerja keras, bukan mereka yang setiap hari hanya di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid, berdoa lalu tidak bekerja. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bekerja akan tetapi tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi tetap berdagang, Nabi SAW tetap berbisnis sampai pada usianya, sampai menyampaikan wahyu, barulah Nabi SAW berhenti untuk berbisnis tadi. Marilah kita mencari rezeki dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan tambahan rezeki yang banyak, mudah, halal lagi berberkah, wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu